Aku aku izin share screen ya, teman-teman. Kayaknya WhatsApp-nya aku close dulu deh, biar nggak tangtung-tangtung. Oke, muncul ya, teman-teman, ininya, Ya. slide. Yes, sudah terlihat, Mbak. Sip. Muka aku keren banget nih jadinya. Sebentar. Aku ada yang harus aku ini dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Aku panggilnya teman-teman aja ya. Berarti tadi ada dari kelas berapa aja Pak? Dari 3 kelas ya, Pak Ari ya? Betul, betul. Ada 3 kelas. Bahkan tadi infonya itu ada, kita kan punya prodi baru ya Mbak ya, prodi bisnis digital, di mana mahasiswanya belum terlalu banyak sih. Kurang lebih 10 orang tadi mau join ya, tapi saya belum cek ombak lagi nih mereka udah join apa enggak. Ya, jadi ini 3 kelas plus 1 prodi bisnis digital kita yang baru. Oke, jadi dari bisnis digital semua ya Pak ya. Tadi aku sempat dengar ada apa? Titipan dari kelas lain, tapi prodinya sama Pak? Prodi yang kita sekarang ini adalah prodi manajemen. Kebetulan mata kuliahnya adalah tentang e-commerce, dan tadi yang saya sebutin itu adalah prodi baru kita. Wow. Nggak apa-apa. Ada iklan dikit. Saya lagi mute, ternyata dia ngelawan. Oke, Mbak Rizka, nggak apa-apa. Ya, jadi itu Mbak ya. Ini prodinya manajemen, mata kuliahnya adalah e-commerce gitu, dan juga ada prodi bisnis digital. Oke, siap. Oh, nih ada nih dia. Halo nih. Halo, kata si Ananda dari bisnis digital. Oke, selamat bergabung ya, Ananda Tori ya. Oke, sip. Aku lanjut ya. Thank you, Pak Ari. Mungkin nanti ada satu tim lagi nih dari ada namanya Mas Rozak ya. Nanti akan bergabung juga. Ya, oke. Jadi teman-teman, mungkin umur kita juga nggak terlalu jauh ya. Mungkin kalian lahirnya tahun berapa? 99, 2000. Jadi kayaknya nggak begitu jauh sama umur aku. Oke. Sebelumnya mungkin ya tadi ya Pak Ari bilang berarti belum sempat ketemu juga ya Pak ya, sit in sama teman-teman mahasiswa belum ya Pak ya? Masih semuanya online? Yes, betul Mbak. Oke, nah jadi ketemu sama aku juga saat ini online gitu ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Terus juga masih semangat walaupun Sabtu pagi-pagi suaranya agak bindeng, agak serak ya. Semoga semuanya bersemangat. Nah, kali ini aku, Mbak Yuri, Mbak Dian, sama nanti Mas Rozak yang mau join. Kita mau sharing-sharing nih teman-teman terkait kita beli. Dan ini nyambung banget sama mata kuliah yang lagi kalian jalanin ya, yaitu terkait dengan digital. Nah, sebelum aku lanjut, ada yang pernah tahu atau pernah dengar kita beli nggak? Mungkin boleh raise hand, terus open mic, mau jawab. Nggak ada yang salah kok, walaupun ada hadiahnya. Tapi ini bukan ini, hadiahnya nanti di akhir. Ada yang mau jawab mungkin? Ada yang pernah dengar tentang kita beli? Ayo silakan, atau ada yang malu ngomong, mau ngechat dulu di bawah, udah pernah dengar atau enggak gitu, yang pernah bilang pernah, yang enggak bilang enggak. Silakan. Oke, kita tunggu chatnya. Biasanya kalau disuruh ngechat pada cepat. Oke. Halo, iya. Sip, tadi belum pernah Kak. Belum pernah. Ini dengan siapa nih? Perempuan dan laki-laki. Oke. Ini ada chatnya muncul. Belum pernah. Oke, yes. Tapi kalau yang awalannya kita udah pernah dengar juga brand yang depannya awalannya kita. Apapun itu kan ini kita beli di mungkin kita gitu. Pernah nggak ngedengar? Kita ya. Kita depannya B juga. Kita B titik-titik gitu ya. Iya. Ya, jadi kita bareng. Ada yang kenapa? Ada yang kita bareng loh. Kita bareng. Kita bareng.com. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman juga apa? Enggak Mbak, udah Mbak. Ini udah saya sebagai penjaga yang nggak mute ya. Sip. Jadi mungkin teman-teman ada yang ada yang pernah dengar brand kita gitu ya. Kita bisa. Nah, kita bisa itu kan crowdfunding ya buat sedekah gitu ya buat zakat dan lain-lain. Nah, tapi itu
disclaimer itu bukan bagian dari kita beli gitu ya. Jadi mau disclaimer di awal. Nah, kita beli ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi basically kita beli ini adalah aplikasi social commerce yang menjual kebutuhan sehari-hari gitu ya, FMCG. Jadi FMCG itu apa namanya, customer goods kayak minyak, sabun, sampo yang brand-brandnya tuh pasti ada di rumah kalian, kayak Unilever, terus juga mungkin kayak apa namanya, Danone, Aqua tuh dari Danone gitu ya, itu kebutuhan sehari-hari. Nah, terus juga kita ada produk kebutuhan fresh atau kayak sayur, buah, daging, kecantikan, elektronik, dan barang-barang rumah tangga lainnya gitu. Jadi basically kita beli ini, nah social commerce ini itu baru banget teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian familiar sama Tokopedia, sama Shopee, sama apalagi banyak lah ya. Itu marketplace gitu, itu e-commerce. Nah, itu beda teman-teman sama kita beli. Jadi kita social apa? Kalau Tokopedia itu, Shopee dan lain-lain, kita ibaratin kayak mall ya. Satu mall kayak apa nih? Kalau di Bogor mallnya apa? Botani ya, Botani Square ya. Jadi di Botani itu kan banyak toko tuh. Banyak toko baju misalkan, toko baju A sama B tetanggaan nih, brandnya beda, tapi yang dijual tuh hampir sama dan harganya juga bersaing ya gitu. Nah, ya dan setiap orang itu kan bisa bikin toko tuh di mallnya gitu. Nah, kalau kita beli itu beda teman-teman. Jadi kalau kita beli itu ibaratnya kayak Giant ya, Giant di Yasmin gitu atau Superindo, jadi supermarket lah gitu intinya. Jadi apa namanya, kita hanya ada satu toko, satu gedung dan kasirnya pun sama. Tapi yang ada di dalamnya itu produk-produknya beraneka ragam gitu. Jadi perbedaannya itu ya. Mungkin teman-teman apa namanya, ini ilmu baru juga gitu, mungkin teman-teman ada yang baru tahu istilah social commerce. Jadi itu perbedaannya antara e-commerce, marketplace sama social commerce gitu. Nah, apa namanya? Nah, ini boleh dicatat juga. Mungkin nanti akan ada kuis juga dari Pak Ari. Saya nggak tahu. Jadi pokoknya social commerce itu adalah yang kita mengandalkan gitu ya dari kondisi sosial yang ada gitu. Kayak yang kita tahu kalau kita beli Indonesia itu kan kuat banget sama komunitasnya ya. Sama komunitasnya, sama apa namanya, paguyuban gitu ya, kita suka berkumpul. Nah, social commerce ini tuh sebenarnya awalnya itu sudah apa namanya, populer banget itu di India sama di Cina gitu. Karena kita sama-sama negara di Asia gitu, jadi kita sama-sama punya culture yaitu berkumpul gitu. Nah, makanya social commerce ini kita pengen mengutilize atau kita pengen memanfaatkan kondisi bahwa oh iya masyarakat itu suka banget ya berkumpul, suka banget ya bersosialisasi gitu. Nah, sosial sosial ada, kita mau dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, kayak contoh nih, misalkan pernah nggak sih kalian ya, oh ini deh kayak apa namanya, Shopee gitu ya. Ini kalau beli 3 lebih murah nih kalau beli 1. Terus kalian share ke teman-teman kalian. Pasti pernah kan kayak gitu. Jadi social commerce tuh kurang lebih seperti itu juga. Pengen mengajak orang yang belanja lebih banyak itu harganya lebih murah gitu. Nah, ini kurang lebih konsep yang digunakan oleh social commerce gitu. Nah, untuk kita beli sendiri, kita itu sudah ada lebih dari 10.000 mitra gitu ya, dan kita udah ada di 12 kota di Indonesia, dari paling barat itu ada di Medan, dan paling timur itu ada di Denpasar dan Makassar gitu. Nah, kalau untuk di Jabodetabek sendiri, kita sudah ada juga di apa namanya di kantor, di Bekasi, di Tangerang, di Depok, sama di Bogor. Nah, kalau di Bogor itu kantornya ada di Cibinong gitu. Aku lanjut ya. Nah, terus demografi kita beli sendiri itu sebenarnya kita menyasar market atau apa namanya, pengguna itu di tier 2 sama 3. Tier 2 sama 3 tuh apa sih contohnya? Jadi kalau tier 1 itu tuh kota-kota besar, teman-teman, kayak Jakarta, Surabaya gitu ya. Terus apalagi namanya, Semarang gitu ya, kota-kota besar. Nah, tier 2 sama 3 ini adalah kota penyanggahnya gitu. Kalau Bodebek itu kan penyanggahnya Jakarta nih
gitu kan. Terus kalau misalkan di Surabaya, di Jawa Timur, itu kita nggak ada di Surabaya, tapi kita adanya di Malang, di Kediri, gitu, di Madiun. Jadi memang yang menyanggah kota-kota besar tersebut. Nah, dan untuk marketnya sendiri, memang kita beli ini menyasar ibu-ibu rumah tangga nih. Jadi mungkin aku paham ya, mungkin teman-teman nggak familiar sama brand kita beli, karena memang teman-teman kan mungkin di rumah masih, atau yang ngekos kan masih dibantu sama orang rumah gitu ya. Jadi mungkin belum memenuhi kebutuhan di dapurnya sehari-hari gitu. Jadi mungkin harusnya yang bisa diperkenalkan ini ke orang tua kalian gitu ya, ke orang-orang rumah. Nah, terus kalau di kita beli sendiri, kita saat ini baru ada di aplikasinya tuh di Android gitu ya, di Google Play Store. Jadi untuk teman-teman yang sekarang pakai Google Play Store, pakai Android, bisa tuh iseng-iseng lihat kita beli. Nanti mungkin di bawahnya ada kita bisa, tapi yang diklik yang kita beli aja ya. Gitu. Oke, aku lanjut. Oke, nah terus sebenarnya apa sih gitu ya yang beda kita beli sama yang lain? Kalau itu tadi yang pertama, kalau yang lain itu e-commerce itu dia seperti mall, kalau kita beli seperti supermarket, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita beli juga sebenarnya sama seperti eee, aplikasi apa nama domnya ya, ada promo setiap hari, ada flash sale, ada deals gitu. Nah, cuman yang beda ini kita beli itu dia punya kita punya aplikasi yang memang memorinya sangat kecil gitu. Jadi hanya 6,7 megabyte gitu ya. Jadi kalau yang lain kan kayak sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan ya, sampai bikin handphone lemot gitu. Nah, kalau ini insya Allah enggak, karena memorinya kecil banget. Kenapa memorinya kecil? Karena ya itu, kita ini kan marketnya itu ibu-ibu nih. Jadi kita semua tahu ya, mungkin ibu-ibu ada yang handphonenya dipakai sama adik-adik kalian di rumah gitu ya, ada FF lah, ada Mobile Legend lah gitu ya, banyak aplikasinya. Jadi karena market kita ini ibu-ibu, jadi kita coba bikin aplikasi dengan memori yang kecil banget gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini nih sebenarnya. Jadi kita beli ini kita menggunakan konsep kemitraan gitu ya, menggunakan konsep kemitraan. Jadi kemitraan ini kalau misalkan kalian gambarin, itu seperti nano influencer gitu. Pasti kan kalian pernah ya, aku yakin pasti kalian punya sosok selebgram atau influencer yang kalian suka, mungkin ada Keanu, Fadil Jaidi, terus siapa? Rachel V-nya, siapapun gitu ya. Nah, terus jadi, tapi sebenarnya teman-teman, kita semua ini tuh bisa loh jadi nano influencer gitu. Dengan cara apa? Dengan cara sesimpel kita punya handphone, kita sebar informasi gitu ya. Kita kan pasti sering dong sharing di WhatsApp story atau mungkin di Instagram story gitu ya. Kayak kita ngepost lagi makan di mana atau makanannya apa, terus ada orang tuh yang nanya, ih beli di mana tuh, kok kayaknya enak. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu tuh kita udah jadi influencer loh teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman tertarik sama konten kita gitu. Mereka terinfluence sama informasi yang kita share gitu. Nah, terus kalau yang kita beli lakukan terkait kemitraan, jadi simpelnya adalah kita promosi ini, lagi ada promo apa sih di kita beli hari ini, ya udah kita share gitu. Kita share pakai WhatsApp story atau Instagram, terus nanti kalau misalkan tapi jangan lupa kayak nanti pakai kode referralku ya gitu. Jadi biasalah ya, kita juga sering tuh kalau misalkan lagi lihat story selebgram, terus oke, kita mau belanja misalkan produk apa, terus pakai kode referralnya dia, kitanya dapat promo, terus merekanya itu tuh akan dapat uang sebenarnya. Nah, si selebgramnya itu, nah ini juga bisa dilakuin sama teman-teman mahasiswa di sini gitu, atau mungkin orang di rumah kalian. Kayak contoh, misal teman-teman daftar nih jadi mitra kita beli, kalian punya kalian punya kode referral, kalian bisa share ke teman-teman atau yang kalian kenal. Nah, nanti kalau memang mereka belanja dan mereka pakai kode referral kalian, nanti akan jadi passive income tuh. Gitu. Jadi setiap orang yang belanja pakai kita beli dengan menggunakan kode referral teman-teman, itu nanti kalian akan dapat insentif atau dapat komisi yang bisa sampai 5 juta per bulan.
gitu. Menarik kan? Gitu. Nah, caranya apa? Caranya sebenarnya simple banget. Nah, ini syaratnya. Syaratnya itu adalah sebenarnya teman-teman cukup Nah, teman-teman itu cukup untuk apa namanya nge-share informasi tentang kita beli gitu ya dan download usernya pakai kode referral kalian. Terus kapan sih kalian itu akan mendapatkan komisi atau insentifnya jika pertama user atau orang yang kalian ajak itu masukin kode referral ke kalian. Terus yang kedua itu apa namanya dan mereka sudah belanja nih gitu. Mereka sudah belanja dan belanjaan sudah terkirim. Maka nanti insentif akan masuk tuh otomatis ke aplikasi kalian sebagai mitra gitu. Jadi kita punya aplikasi mitra kita beli. Di situ kalian bisa cek apa namanya penghasilannya berapa ya hari ini, penghasilannya berapa ya minggu ini, berapa nih kira-kira minggu ini aku akan ditransfer sama kita beli gitu. Jadi kalau sebenarnya gampang banget gitu ya untuk prosesnya. Nah, tapi ada syaratnya nih teman-teman. Jadi kan ibaratnya kalau kita tuh kayak punya toko tapi online dan kita nggak nyetok gitu sebagai mitra ya. Nah, jadi dipastikan ketika teman-teman mau jadi mitra nih gitu atau mitranya kita beli itu nggak boleh punya toko sembako atau warung gitu. Kenapa? Karena kan nanti bisa indikasi untuk diperjualbelikan kan gitu. Sementara kita beli ini punya harga yang memang kompetitif gitu ya. Kita beli itu harganya aku bilang murah dan kita itu tujuannya adalah sebenarnya pengen masyarakat Indonesia tuh punya kesempatan yang sama gitu untuk belanja dengan harga yang murah gitu. That's why kita membatasi tuh, bahkan kita menolak untuk kalau ada mitra yang punya warung, kelontong gitu untuk diperjualbelikan kita apa namanya melarang itu gitu. Tapi Kak boleh nggak sih kalau misalkan mama aku mau jadi mitra Kak, terus mamaku apa namanya mama aku punya usaha belanja cilok misal gitu ya, itu boleh nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting produknya itu tidak boleh dijual dalam masih bentuk produk minyak, terigu gitu nggak boleh. Nah terus abis itu apa namanya dan misalkan Kak aku rumahnya di Bogor nih, boleh nggak sih aku punya saudara di Malang gitu, boleh nggak aku nawarin saudara aku belanja apa namanya saudara aku yang di Malang itu mau belanja gitu, mereka mau jadi user, boleh nggak? Boleh, dan insentifnya dan komisinya akan tetap masuk ke apa namanya pendapatan kalian gitu. Jadi ini aku yakin teman-teman kan pasti punya sosial media nih ya, jadi gampang banget gitu kalian nge-share tentang kita beli, misalnya lagi ada promo apa, lagi flash sale, terus bilang jangan lupa ya pakai kode referral aku. Ya udah kayak selebgram lah ya gitu. Nanti dimanapun selama memang kota itu user itu tercover oleh areanya kita beli itu pasti akan masuk ke komisinya kalian gitu. Jadi dan mungkin juga kalau selama pandemi aku lihat konten-konten Instagram tuh banyak banget soal edukasi finansial gitu ya. Mungkin kalian ada yang udah belajar nih buat reksadana mungkin gitu ya, buat nabung. Nah ini dan mungkin kalian mendengar kata passive income. Nah ini sebenarnya pas banget gitu untuk kalian tinggal duduk aja, ada orang nih yang pakai kode referral kita, akhirnya kita dapat uang tambahan gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau pertanyaan atau mau diulang lagi sebelum kita lanjut? Oke, Gimana mungkin teman-teman? Ada kan juga pertanyaan boleh? Boleh raise hand, boleh juga chat gitu ya. Biasanya kalau mahasiswa Unpad suka ngumpulin kekuatannya di belakang nih Mbak Rizka. Jadi begitu udah di ujung, baru udah lengkap semua, baru dia nanya. Oke. Oh ini ada yang nanya nih. Ini dari Prodi Bisnis Digital loh. Dia bilang, maaf Kak, kalau pakai iOS berarti tidak bisa ya Kak? Iya, untuk saat ini kita masih pengembangan di iOS. Jadi saat ini kita baru adanya di Play Store gitu, di Android. Jadi doain ya teman-teman, nanti kita beli apa namanya akan ada di iOS juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gitu ya, pengen penasaran sebenarnya kita beli apa namanya pengen dapat passive income nih Kak gitu ya. Kalian iseng aja pakai aplikasi apa namanya mungkin ada orang rumah kalian atau teman kalian yang punya Android numpang coba deh kalian iseng-iseng aja download aplikasi tablet terus kalian lihat kayak gimana sih tampilannya gitu. Oke, thank you ya Ananda Tori ya pertanyaannya. Makasih Oke. katanya Mbak Rizka.
Boleh Siap. dilanjut Mbak Rizka? Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau ada yang sambil mau bertanya, silahkan di kolom ini ya, di kolom chat. Nah, ini lanjut. Jadi, benefit jadi mitra apa? Yang tadi aku udah jelasin, yang pasti nggak ribet ya, cuman ada handphone, punya kuota internet, share aja, promo kita beli apa, jangan lupa ya pakai kode referral aku. Udah, itu aja. Jadi, setiap user yang belanja, itu akan masuk ke insentif kalian atau komisi kalian gitu ya. Nah, terus dan kalau misalkan Kak, ini user aku ada yang pakai kode referral aku nih, terus dia nanya gitu kan ke aku, terus aku mesti jawabnya gimana? Tenang teman-teman, kita ada customer service, jadi kalau misalkan teman-teman sebagai mitra bingung atau mungkin usernya juga bingung gitu ya, itu bisa langsung arahin ke customer service gitu. Jadi pertanyaan semua akan dijawab sama tim customer service. Oke, Nah, Mbak Rizka, terus sorry saya potong. Ada ya, pertanyaan Mbak Rizka, nggak apa-apa ya? silahkan. Dia mau nanya nih, salah satu cara untuk mendapatkan komisi 5 juta per bulan tuh bagaimana ya? Itu pertanyaan dari Firly Ananda ya. Kemudian Muhammad Rizal bertanya, kira-kira kalau di kota Cianjur udah ada belum ya? Gitu. Oke. Kalau di kota Cianjur kebetulan belum ada ya Kang Rizal gitu, nanti makanya semoga akan ada terus di kota-kota lainnya gitu. Jadi tadi itu kita beli baru ada di 12 kota. Nanti aku balik lagi ke sini ya. Bentar. Nih, 15 kota itu ada di sini teman-teman. Aku pakai ini deh. Nah, ada yang ada di sini ya nih. Jabodetabek, Malang, Solo, Kediri, Medan, dan lain ini ada di sini. Nah, terus kalau untuk tadi, kamu mau nanya salah satu cara untuk mendapatkan komisi 5 juta per bulan gimana? Sebenarnya simpel teman-teman, semakin kalian sering share iklannya gitu ya, promosinya kita beli, semakin banyak user yang pakai kode referral kalian dan belanja, yang akan semakin banyak juga komisi yang akan kalian dapatin. Gitu. Jadi sebenarnya komisi 10.000 pun kalian bisa dapetin gitu ya. 10.000 sampai 5 juta asalkan ya tergantung kaliannya. Kalian kalau semakin sering promosi, kalian sering share teman-temannya dan ngajakin orang-orang itu belanja, akan dapat 5 juta per bulan gitu. Bahkan bisa lebih ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya 5 juta per bulan ini rata-rata gitu, rata-rata. Jadi bisa dibayangin, jadi aku pernah ada cerita salah satu mitra di Malang apa di Solo ya. Dia itu bergabung baru sekitar 3 bulanan dan dia udah bisa beli emas, gelang emas gitu. Jadi memang tapi memang itu karena dia serius gitu kerjanya. Ibu-ibu itu karena kan kebetulan ibu rumah tangga ya. Jadi memang temannya banyak, temannya juga pada belanja jadi dia bisa dapat komisi terus. Gitu. Ada lagi? Aku lanjut ya. Nanti kalau ada sekalian pertanyaan bisa ditanyakan aja di kolom chat. Aku lanjut ya. Nah, terus misalkan, terus Kak, aku nih misalnya contohnya, Kak, aku punya perkumpulan, aku punya komunitas. Terus tapi aku bingung Kak, gimana ya caranya biar orang-orang itu pada belanja gitu, biar mereka semua tuh pada intinya aku tuh bisa deh Kak kalau ngumpulin 100 orang pun bisa gitu. Cuman aku bingung Kak, cara edukasinya, terus cara bikin mereka belanja tuh gimana gitu. Karena kalau misalkan mau belanja, biasanya mereka tuh harus dipegang dulu barangnya gitu. Mereka nggak percaya kalau belanja online. Nah, di sini kita beli itu kita bisa kasih penawaran bazar gitu. Dan ini gratis ya teman-teman gitu. Jadi kalau kita beli bisa fasilitasin teman-teman buat ngadain bazar gitu. Jadi teman-teman sediain aja masaknya, orang-orang yang diajak, terus mungkin sama rekomendasi tempat. Nah, nanti kita beli yang akan bawa barangnya, kita set up bazarnya kayak gitu, banner dan lain-lain dari kita beli. Gitu. Terus juga misalkan, Kak, aku tuh bisa Kak buat ngumpulin, tapi aku bingung juga cara edukasinya. Tenang, nanti kita juga bisa bikin sesi, mungkin bikin sharing session gitu ya. Kalian yang undang teman-temannya atau kenalannya buat gabung yuk di kelasnya kita beli, nanti kita akan ada sesi edukasi gitu. Jadi semua akan kita fasilitasin, termasuk kita beli tuh sering banget ngadain challenge gitu ya, kayak kompetisi gitu, bisa cek di Instagramnya kita beli. Itu tuh
banyak kemarin tuh di Malang kayak ada apa namanya dari salah satu brand lokal ada beras. Nah, itu juga bisa kompetisi seperti itu. Dan ini sangat terbuka dan kita juga lumayan banyak brand yang tap in sama kita. Jadi menarik banget gitu untuk tidak hanya untuk kalian sebagai mitra, tapi juga sebagai usernya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Targetnya kan ibu-ibu, sedangkan ibu-ibu tidak semua percaya sama toko online. Bagaimana cara kakak membuat toko online berbelanja di toko online ini? Nah, itu tadi gitu. Jadi banyak banget yang ibu-ibu itu kendalanya adalah, "Aduh, barangnya nggak aku pegang," gitu kan. Tapi akhirnya ya udah kita bikin bazar di lingkungannya gitu ya. Jadi benar-benar misalkan ya contoh misalkan Livia. Livia misalkan, "Kak, aku bisa tetangga aku tuh banyak Kak, ibu-ibu semua," gitu. Tapi gimana ya caranya bikin ibu-ibu itu pengen belanja gitu. Tapi aku bisa Kak, apa namanya ngumpulinnya. Ya udah kamu misalkan kamu izin dulu ke RT atau RW-nya gitu ya, atau mungkin di rumah kamu mungkin gitu. Nanti kita beli akan bikinin bazarnya, setup apa namanya itu tadi, apa namanya spanduk dan lain-lain. Nanti Livia nih yang apa namanya minta tolong Livia untuk kasih tahu ke ibu-ibu di tetangga sekitarnya untuk Bu Ibu mau ada bazar loh kita beli gitu. Mungkin kalau kita sebut kita beli nggak akan ngeh ya, tapi bilang aja kayak Bu, mau ada bazar sembako murah loh gitu, itu pasti bakal rame gitu. Jadi caranya biasanya ketika ibu-ibu nggak percaya, yang pertama ya udah kita sesuaikan. Oke, ibu-ibu sukanya itu secara offline, ya udah kita bikin acara offline. Nah terus nih ini salah satu apa ya, bukan tips ya, tapi kuncinya itu adalah kalau kalian pernah dengar WOM gitu ya, word of mouth. Nah, itu adalah kepercayaan orang ketika mendengarkan atau dapat testimoni dari orang lain gitu. Contoh, misalkan kayak kalian pasti akan lebih tertarik kalau misalkan ini aku ini ya, bukan sponsor ya, ini ada bio oil. Jadi kalian pasti akan lebih tertarik belanja bio oil itu kalau apa namanya selebgramnya apa namanya langsung pakai di aplikasinya. Kadang kan suka gini ya, ya hari ini aku lagi pakai bio oil nih, kulit aku jadi lebih halus dan lain-lain gitu. Tapi pasti akan beda responnya kalau misalkan selebgram tersebut tuh cuma foto bio oilnya doang gitu. Pasti kan kalian akan lebih trust, kalian akan lebih willing buat belanja untuk selebgram yang pakai produknya kan gitu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah testimoni gitu. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Ini mungkin intermezzo sedikit. Jadi kita beli itu sebenarnya besar itu di Malang, teman-teman. Jadi kota pertama itu adalah di Malang. Kenapa sih alasannya? Alasannya adalah karena salah satu tim kita ada di sana. Gitu. Salah satu tim kita beli ada di sana dan di sana kan mereka juga tim kita tuh ada keluarga kan di sana. Nah, kita coba dulu nih kita ajakin orang terdekat kita atau saudaranya tim kita beli di sana itu jadi mitra gitu. Ketika dia udah jadi mitra, dia kan udah ngerasain tuh, oh iya nih bener, jadi mitra tuh nggak ribet ya. Jadi mitra tuh enak, cuma seminggu apa namanya setiap seminggu aku dapat gaji dengan passive income gitu aku share informasi, share kode referral terus dapat passive income. Aku ditransfer sama kita beli gitu. Nah, dari situlah dari mulut ke mulut dari saudaranya tim kita beli, dia infoin tetangganya dapat manfaatnya juga. Nah, tetangganya juga nge-share. Terus akhirnya nyebar gitu. Jadi sebenarnya poin testimoni itu juga penting ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini aku lanjut dulu. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Aku izin bertanya, untuk kita beli ini kita harus buka toko dengan syarat selain bahan pokok, telur, beras untuk mendapatkan komisi atau bisa hanya mengajak orang lain belanja dengan syarat oke. Kita agar dapat komisinya tanpa membuka toko sistemnya bagaimana ya? Oke, aku balik ke sini ya, Ananda. Sorry. Oh, nggak bisa ya. Nah, justru teman-teman, syaratnya itu nggak ada sama sekali. Jadi bukan nggak ada sama sekali. Syaratnya itu adalah justru hanya dengan handphone aja. Gitu. Justru kalau tadi pertanyaan Ananda kan, apakah harus membuka apa namanya toko? Justru enggak, teman-teman. Dan kita ini toko online kan, gitu. Jadi nggak perlu nyetok.
Jadi nggak perlu khawatir misalkan kayak, aduh Kak aku bingung kalau aku mesti jadi mitra, aku nyetok barangnya di mana gitu. Justru kita nggak pakai sistem nyetok teman-teman. Dan barang yang dikirim itu langsung ke usernya. Jadi nggak perlu melalui kalian. Jadi bener-bener tugas kalian itu adalah nyebarin informasi, terus kalian dapat komisinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi bukan teman-teman harus nyetok barangnya gitu. Jadi kalau misalkan ini poin intinya adalah tidak boleh memiliki toko kelontong atau untuk diperjualbelikan lagi, tapi kalau punya toko selain sembako gitu ya, kayak mungkin warung makan gitu ya, atau mungkin warung kayak cilok dan lain-lain, itu mah boleh gitu. Jadi syaratnya adalah cukup punya handphone, share informasi tentang kita beli dan kode referral kalian ke orang-orang yang kalian kenal. Gitu Ananda. Semoga menjawab ya. Yes, betul. Berarti memang tidak wajib ya membuka toko. Yes, betul. Jadi justru nggak wajib untuk buka toko. Jadi intinya adalah toko kalian tuh di sini, di handphone. Gitu. Punya ada handphone, ada kuotanya, silahkan. Gitu. Sip, aku lanjut ya. Nah, ini sebenarnya 2 slide terakhir. Mungkin kalian bertanya-tanya ya kayak, oke, Kak, caranya sih gampang ya. Aku punya handphone, aku bisa nge-share. Terus gimana nih caranya biar user-user itu belanja gitu. Nah, caranya itu adalah kita punya voucher belanja yang akan dipakai untuk usernya gitu. Jadi kan kadang gini, kadang itu kalau aku nggak tahu mungkin kalian pernah sempat dapat materi tentang call to action atau misalkan proses pembelanjaan ya dari mungkin mereka melihat terus memutuskan untuk membeli dan akhirnya untuk membayar gitu. Mungkin kalian sempat dapat materi itu atau mungkin kalian sempat dengar di luar sana. Nah, intinya adalah kita udah ada nih step pertama gitu. Step pertama kita promosi, mereka tertarik nih. Terus mereka pengen beli gitu ya, mereka memutuskan untuk membeli, tapi kadang kayak mereka bingung gitu kan, kayak gimana ya cara belinya. Nah, ini senjata yang kita beli kasih ke semua mitra. Jadi setiap usernya untuk yang pertama kali belanja itu kita bisa kasih kode voucher khusus gitu. Nah, ini aku lanjut, ini bisa dipakai juga. Nah, ini yang terakhir nih ya. Oke Kak, tadi 5 juta itu gimana sih gambarannya? Jadi teman-teman, 5 juta itu ada perhitungannya. Perhitungannya adalah yang pertama itu kalian akan dapat insentif atau komisi itu untuk user baru. Gitu. User baru ini akan dapat 10.000 dan untuk user lama 5% dari total belanja. Contoh ya, aku kasih contoh, misalkan kalian kan kalau misalkan mahasiswa di sini nih, misalkan mau menjadi mitra, otomatis kan mitra baru. Dan pasti user-usernya itu user baru juga. Misal contoh tadi Ananda ya. Ananda punya, Kak aku hari ini berhasil ngajakin 10 user baru. 10 user dikali 10.000, berarti 100.000. Nah terus setiap belanja nih, rata-rata belanja dari 10 orang tersebut itu misalkan 100.000. Nah 5% dari 100.000 berapa? 5.000 kan? Jadi dihitung aja tuh. Jadi 5.000 dikali 10 5.000 dikalikan 5%-nya dari 100.000, 5.000. 100.000. Yes, 5.000 ditambah lagi 10.000 jadi 15.000. 15.000 dikalikan buat 10 orang. Jadi ada 150.000 untuk 10 orang tersebut gitu. Nah, terus Kak, kalau misalkan nih ada user aku yang dia udah pernah belanja sebelumnya terus dia belanja lagi. Aku dapetnya insentif yang mana? Kalian akan dapat insentif yang 5% gitu. Nah, itulah yang tadi aku sebut passive income gitu. Jadi teman-teman hanya diem duduk, tawarin aja di awal. Terus nanti kalau mereka akan terus belanja, mereka akan terus dapat komisinya. Gitu sih. Dan ini berlakunya sampai kapan, Kak? Selama kalian menjadi mitra. Gitu. Sip. Oke, paling itu aja materinya. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya. Ini udah selesai sih kalau materi dari aku atau mungkin ada yang bingung. Tadi izin bertanya, cara kerja mitra kita beli apa? Cara kerja mitra SRC. Nah, SRC itu setahu aku, ini dari Fahri ya. Setahu aku mitra SRC itu adalah ini nggak sih punya toko rokok ya kalau nggak salah. Bener nggak Fahri? Atau mungkin boleh
open mic biar kita bisa ngobrol. Ya, Fahri boleh open mic, Fahri? Iya Kak, benar kayak kurang lebih kayak gitu. Punya toko ya berarti ya. Iya, ada tokonya gitu. Ya, nah justru kita beli itu adalah ulang ya yang tadi. Justru kita beli ini adalah kita tidak perlu membuka toko gitu. Semua dilakukan itu oleh online, melalui online, dan semuanya ada di aplikasi kita beli gitu. Jadi nggak perlu punya toko, dan kalaupun misalkan punya toko gitu ya, pastikan bukan toko kelontong atau warung sembako gitu. Ada lagi pertanyaan dari Bayu. Yes, betul Mbak. Oke, Saya bantuin bacain ya, Mbak Rizka, biar Mbak Rizkanya bisa minum dulu deh. Kalau ada minuman boleh minum, kalau ada kopi dulu nggak apa-apa. Saya bantuin bacain ya. Siap. Pertanyaannya dari Bayu Benedictus ya. Perkenalkan saya Bayu dari Prodi Bisnis Digital. Wah hebat nih ya, Prodi Bisnis Digital yang nanya udah 2 orang ya. Dan dia punya 2 pertanyaan. Pertama adalah bagaimana untuk memperhitungkan komisinya? Apakah per item atau akumulasi dari total pembelian? Dan berapa persen untuk komisi yang kita dapat? Tadi sebetulnya udah ada ya, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin Mbak Rizka mau tanggapi lagi. Kemudian yang kedua, kapan untuk pencairan komisinya sendiri? Wah udah nggak sabar nih Mbak. Pada saat customer bayar transaksi atau menunggu paket diterima dan lainnya. Mau ditanggapin dulu yang ini Mbak Rizka? Karena masih ada pertanyaan lagi nih. Siap. Ih senang nih kalau banyak yang nanya, berarti merhatiin ya Pak ya? Oh banget, kan udah bilang dapat hadiah gitu ya. Tetep ya. Iya. Oke. Bayu, ini aku jawab ya. Yang pertama itu penghasilannya dari mana? Ini dari total belanja 5%. Jadi misalkan contoh ya, kan kita tuh jualan elektronik nih, ya kan? Elektronik tuh misalkan ini deh, misalkan mau beli Magic Jar itu kayak 100.000 sampai 150.000 ya. Kamu bayangin kalau satu orang aja beli elektronik, bahkan kita ada handphone kayak ada mungkin harga 2 juta. Kamu bayangin kalau ada orang yang temen kamu nih beli handphone kita beli dengan harga 2 juta, 5% dari 2 juta. Aku sambil ngitung ya, 5% dari 2 juta itu adalah 100.000. Gitu. Jadi kamu dari satu user kamu bisa dapat komisi 100.000 gitu, plus dapat tambahan 10.000 karena kan user baru tuh misal itu akan dapat 110.000 dari satu user aja gitu. Jadi insentifnya itu dihitung dari akumulasi total belanja apapun yang dibelanjakan gitu. Jadi semakin banyak total nominal yang dibelanjain sama usernya akan semakin banyak juga nih komisi yang akan kalian dapatkan gitu. Aku jawab yang kedua ya. Oke, dari sini dulu. Bayu mungkin udah jelas atau perlu dijelasin lagi? Gimana Mas Bayu? Sudah jelas Mbak Rizka, terima kasih. Ya. Sekalian deh untuk yang slide yang sedang tampil ini, di bawah kan ada bintang itu minimal belanja. Oh iya, 10.000, maksudnya gimana ya Mbak? Oke. Sip, yes. Jadi tadi aku kayaknya belum mention ya. Jadi memang syarat belanja user itu adalah 80.000 untuk teman-teman dapetin insentifnya gitu. Terus gimana kalau dia belanja 50.000? Nah, teman-teman nggak dapet gitu. Kenapa? Sebenarnya gini teman-teman, tapi nggak usah khawatir ya. Jadi rata-rata belanja ibu-ibu ternyata, bukan ibu-ibu ya, rata-rata belanja user yang kita beli, terutama di Bogor, itu rata-ratanya berapa tahu nggak? Itu udah di angka 90 sampai 100.000 gitu. Jadi angka 80.000 ini bukan angka yang tinggi ya sebenarnya, jadi nggak usah khawatir. Jadi intinya itu sih gitu. Dan juga semakin besar nominal yang usernya itu belanja, akan semakin juga besar total komisi yang akan kalian dapetin gitu. Jadi kalau 80.000 ya, aku gambarin ya 80.000 kayak misalkan nih minyak aja udah 25.000-an, pasti belinya 50.000, misalkan beli 1, terus beli beras, misalkan mau beli popok bayi gitu ya, terus atau misalkan kayak tadi contoh simpelnya beli handphone atau beli apa yang barangnya, dan kita juga ada skincare ya teman-teman, kita ada perawatan tubuh, jadi kalian bisa cek aja gitu, harganya juga pasti nutup kok kalau 80.000 untuk 1 sampai 2 items gitu. Kebayang Bayu? Oke Mbak, terima kasih jelas.
Oke, Thank you, Mas Bayu. Mbak Rizka, boleh lagi ya? Ini ada pertanyaan dari Astrid siap. Dia nih ya. Dia Hmm. bilang, Kak, izin bertanya dong, apa sih keuntungan kita pakai platform kita beli dibandingkan platform lain ya? Mungkin platform lain yang sejenis kali ya, Mbak Rizka ya? Yes, oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk yang platform kita beli dibanding sama yang lain itu apa? Kalau misalkan kalian apa namanya? Kalau kalian lihat aplikasinya itu sebenarnya apa namanya? Mungkin nggak sebagus, nggak se-fancy toko-toko lain gitu ya, apa namanya, aplikasi-aplikasi lain gitu. Kenapa? Ya karena memang yang mau dibuat sama aplikasi kita beli ini adalah user experience-nya gitu. Terkadang user experience-nya kalau misalnya kita buat aplikasi yang keren banget, itu kan bandwidth-nya juga gede ya. Jadi memorinya juga akan gede dan itu juga jadi berat. Itu akan apa namanya memberikan user experience yang nggak terlalu bagus untuk si usernya gitu. Nah, yang kita beli mau hadirkan ini adalah aplikasi dengan memori kecil gitu. Biar apa? Ya udah tampilannya sih sebenarnya standar aja ya kalau teman-teman kalau dilihat kayak jauh banget lah dari aplikasi-aplikasi sebelah ya. Cuman user experience-nya itu yang kita pengen. Jadi nggak ada tuh kendala kayak misalkan bug system gitu. Bug system tuh pasti ada gitu. Cuman kita meminimalisir hal itu. That's why memorinya tuh kecil gitu. Itu yang pertama ya terkait platform. Terus yang kedua itu adalah, nah ini kita itu kasih opsi COD teman-teman. Nih, tadi kan ada ya temennya yang bilang, kan ibu-ibu tuh apa namanya nggak percaya sama online. Nah, kita kasih opsi COD gitu. Ini pasti juga kayak ibu-ibu baru dia akan bayar kalau dapat barang gitu kan. Nah, itu kita juga ada sistem COD. Selain itu, yaitu harga kita tuh bersaing banget ya. Jadi mungkin yang akan ngeh sama harga-harga di sini itu mungkin kalau kalian kasih orang rumah gitu ya, kasih lihat, Bu, coba lihat harganya beneran murah nggak sih? Coba aja ditanya. Pasti jawabannya murah. Kenapa? Karena memang harga yang kita beli itu yaitu tadi apa namanya? Harga kita murah dan makanya kita pengen semua masyarakat itu ngerasain gimana sih experience-nya dapat harga murah gitu. That's why kita nggak boleh tuh diperjualbelikan lagi ke luar. Gitu. Sip. Astrid kira-kira Mbak jawab Rizka, ya? sorry. Mbak Rizka mau nanya dulu ya, Astrid udah cukup puas apa enggak ya? Tadi sebenarnya saya mau pengakuan dosa tuh, Bayu udah reminder saya, Pak, pertanyaan yang keduanya justru belum kejawab tuh, karena ini Oh tentang ya. cuan, cincin, dan bling-bling ya. Dia Oke, bilang oke. kapan sih pencairan komisinya, Mbak, kalau boleh ditambahin ya? Oke, Apakah oke. saat transaksi atau saat barang diterima ya? Yes. Nah, jadi kalau tapi tadi Astrid semoga sudah menjawab ya Astrid ya. Aku mau jawab ini nih Cukup, benar poin kedua katanya nih. cukup. Nih yang poin keduanya, jadi kapan sih insentif itu akan dibayarkan? Jadi insentif itu akan dihitung ya, akan dihitung ketika pesanannya sudah terkirim. Gitu. Jadi benar-benar dipastiin nih gitu si user itu sudah dapat itemsnya gitu. Jangan sampai apa namanya? Itemsnya itu nyasar. Kalau itemsnya nyasar kan berarti sebenarnya nggak sesuai dong sama usernya kalian gitu. Nah, akan dihitung itu ketika pesanannya sudah diterima sama user. Nah, tapi kapan nih dibayarkannya? Nah, kita beli itu kita akan transfer insentifnya itu setiap minggu gitu. Jadi kalau Kota Bogor itu kalau nggak salah hari Jumat atau hari Rabu gitu ya. Pokoknya salah satu hari lah di setiap hari Minggu. Di setiap minggu. Jadi contoh misalkan kamu ada transaksi dari hari tanggal 1, anggaplah hari tanggal 1 itu hari Senin ya. Tanggal 1 hari Senin, hari Minggu hari Minggu itu tanggal 7. Ada transaksi nih dari tanggal 1 sampai tanggal 7, hari Senin sampai Minggu. Nah, terus akan dibayarkannya kapan? Itu akan dibayarkannya di hari Jumat depannya. Gitu. Nah, terus misalkan Kak gimana kalau misalkan ada transaksinya di hari Seninnya gitu ya. Di hari Seninnya itu akan dibayarkan di hari Jumat depannya lagi. Gitu. Jadi kita akan pasti H plus seminggu gitu. Jadi di minggu yang kalian ada transaksi, maka di minggu depannya lah yang akan kita transfer prosesnya gitu. Dan kita transfernya juga bisa melalui bank dan juga GoPay gitu. Jadi kan pasti teman-teman ada yang kayak aku pengennya buat beli boba aja gitu kan. Nah, itu bisa melalui GoPay. Gitu, Bayu. Semoga menjawab ya. Oke, katanya udah cukup puas. Mbak Rizka, Siap. ini banyak banget loh yang Ya. nanya nih. Tapi gini Mbak, tadi terkait transferan sebetulnya itu udah masuk ke pertanyaannya Meisha ya.
Meisha juga bertanya itu katanya ditransfer atau bagaimana kan? Meisha tanya, Kak Yes. izin bertanya dong pembayaran itu melalui transfer atau gimana? Meisha semoga udah kejawab ya Meisha ya dengan tadi penjelasannya Mbak Rizka karena intinya itu akan ditransfer secara berkala di hari yang udah ditentukan ya Mbak Rizka ya. Yes, betul. Jadi nanti kita diminta untuk buka rekening kan Mbak atau bagaimana? Oh enggak, jadi kita menyesuaikan bank yang sudah kalian punya. Oke, Gitu. oke. Jadi nggak perlu Siap. foto KTP sama muka, itu nggak perlu selfie. Oh Itu nggak jadi perlu ganjel ya. Jadi kayak Siap, ganjel siap. artinya. Mbak, ini ada pertanyaan, temanya adalah emak-emak ya. Jadi dari Cindy dan juga saya gabung ya pertanyaan Cindy dan juga Sahrul gitu ya. Jadi Cindy bilang, Kak izin bertanya dong gimana sih caranya bisa bikin pengalaman ibu-ibu nih biar bagus ya soal toko online kita beli. Jadi mereka tuh mau balik lagi menggunakan kita beli ini berkali-kali. Jadi dia minta strateginya nih Mbak Rizka. Kemudian masih tentang ibu-ibu juga, Sarul bertanya, Kak, bertanya dong kalau sistemnya COD kan ibu-ibu zaman sekarang tuh suka kalau nggak barangnya sesuai suka marah-marah. Lalu gimana tuh Pak, Kak, tindak lanjutnya dari kita beli? Nah, ini kembali masalah COD ya. Silakan Mbak. Sistemnya COD suka marah-marah. Nah, namanya juga ibu-ibu ya, say. Gitu, pasti kayak, ini kok nggak sesuai, nggak apa. Nah, biasanya, kita beli tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan barangnya nggak sesuai, itu pasti akan kita tuker paling lambat H+2 lah gitu. Jadi kalau misalkan barangnya nggak sesuai nih, saya nggak mau bayar karena barangnya nggak sesuai, ya udah kita akan user itu boleh membayar sesuai yang mereka terima gitu. Jadi misalkan itu tadi saya nggak mau bayar ya, misalkan berasnya atau minyaknya ini bocor misalkan, itu kan juga rugi kan usernya gitu. Nah makanya pasti nanti akan dikurangi dari total belanja yang seharusnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan barangnya nggak sesuai, itu nggak sesuai itu dalam arti itu ya misalnya kesalahan dari kitanya, misalkan karena salah barang atau misalkan pengemasannya tidak baik sehingga mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Makanya nanti akan terserah ibu mau hanya bayarnya hanya diterima aja, atau boleh Bu, Ibu bayar full, tapi besoknya atau paling lambat H+2 itu akan kita kirimkan lagi barang yang seharusnya dengan kondisi yang lebih bagus lah gitu. Jadi ya ini common banget ya gitu, kemarin kayaknya rame banget gitu di TikTok ya yang ibu-ibu marah-marah ke kurir gitu sih. Jadi kalau kita memberi dua pilihan, ya udah Bu, ini kesalahan dari kami, Ibu, kita kasih dua pilihan. Yang pertama, Ibu mau bayar sesuai yang Ibu terima aja, atau ya udah Ibu bayar full tapi Ibu nunggu dulu nih, nanti barangnya akan kita susulkan. Gitu Sahrul. Semoga menjawab ya. Baik, ini jadi pertanyaan juga inline dengan pertanyaannya Farasya. Jadi dia bilang apakah bisa retur nggak kalau nggak sesuai? Jadi jawabannya Bisa. gimana Mbak? Bisa ya, oke, good. Farasya semoga menjawab ya. Ini teman-teman dari Prodi Digital semangat banget loh. Ini Ananda Tori udah nanya 3 kali nih. Mungkin harus kita kasih panci atau payung dengan tulisan kita beli kali ya. Mbak Yuri tolong dicatat ya. Ini nama-nama aktifnya. Oke, Ananda Tori nanya lagi. Saya mau izin bertanya lagi Kak, untuk ngajak pembeli khususnya ibu-ibu, menurut saya itu salah satu hal yang harus kita jelaskan dengan detail. Mulai dari transaksinya, pengirimannya. Yang saya ingin tanyakan sistem pengirimannya. Apakah pengirimannya sama seperti marketplace pada umumnya? Yang menarik perhatian para pembeli mungkin lebih detail Kak di bagian itu gitu ya. Ini lebih ke arah pengiriman nih. Kalau di marketplace kan kita ada pilihan ya, tinggal milih nih mau pakai kurir mana, harganya berapa. Nah kalau di kita beli tuh gimana tuh Mbak Rizka sistemnya? Silakan Mbak Rizka. Oke. Sip. Nah jadi kebetulan teman-teman kalau untuk kurir yang kita beli itu kita pakai in-house, jadi pakai internalnya kita beli, jadi nggak ada opsi kayak mau JNE, JNT atau apapun itu gitu. Jadi kalau misalkan kalau untuk pengiriman itu jadi dari kurirnya kami yang ada di gudang gitu. Jadi pasti tahu tuh ketahuan misalkan ketahuan misalkan kayak ini siapa ya kurir yang kirim tuh siapa, misalkan kayak packagingnya nggak bener gitu kan. Nah kita kan bisa tahu tuh oke, kurirnya ternyata si ini, itu pasti akan ke tracking. Kalau pakai vendor, kalau di luar sana kan pasti kayak bingung kan, ini siapa kurirnya nggak jelas gitu kan, nggak tahu, cuma kita taunya siapa nih, dari mana, JNE, JNT dan lain-lain gitu. Nah terus kalau ya itu sih kalau untuk pengirimannya, jadi penjelasannya ya udah itu, jadi usernya belanja,
usernya bayar, abis itu ya udah tinggal tunggu aja, pasti kurir kita beli akan langsung dikirim ke rumah user masing-masing tanpa ke mitra ya, jadi gitu. Jadi kalian bener-bener tinggal terima beres. Siap, gitu. siap. Jadi dia memang in-house ya, dikelola sama kita beli ya. Yes. Siap. Ini masih seputar pengiriman. Jadi masih ada 2 pertanyaan, tapi seputar pengiriman, Livia bertanya ada gratis ongkir nggak sih? Kayak di beberapa marketplace. Dia nyebutin si marketplace-nya apa gitu ya. Yes, jawabannya gratis ya, Livia. Tapi tadi itu asalkan minimal ordernya itu adalah 80.000 gitu. Oke. Jadi kalau di toko sebelah yang warna orange saya bilang 30.000. Di sini 80.000 ya. Dan tetap gretong ya, Mbak ya. Gretong. Oke. Masih boleh nggak ya Mbak Rizka? Ini ada pertanyaan lagi nih, terus mengalir. Boleh. Aku mungkin jawab ini ya, terakhir dari Dewi mungkin ya, Pak Ari ya. Sebetulnya ada satu lagi tuh. Oh tadi nanti ini sama umum Ferdiansyah. Nah betul, ini betul. Kalau tantangan kayaknya ini sharing nih ya. Jadi kayaknya akan lama. Jadi aku akan jawab dulu untuk yang Dewi ya. Yes. Biaya registrasi ini gratis teman-teman gitu. Jadi kalau kalian pun sebenarnya sekarang nih kalian mau iseng gitu ya, mau coba sebenarnya aplikasi mitra kita beli itu kayak apa, mau nyoba itu bisa langsung di di-download aja gratis tanpa ada foto KTP dan selfie ya. Itu pinjol, kita nggak pakai kayak gitu. Jadi bener-bener kalian kasih data kalian, nomor rekening dan KTP. Nah, KTP itu untuk apa sih nomornya? Itu adalah untuk, kan banyak banget nih nama di Indonesia tuh banyak banget ya. Kayak misalkan Asep siapa gitu. Misalkan kayak terus Muhammad siapa. Nah, makanya kita perlu nomor KTP untuk membedakan. Ini tuh Muhammad yang mana nih? Ini tuh Asep yang mana nih? Gitu. Jadi perlu cuma itu aja kok, kita tidak ada biaya tambahan. Terus kalau misalkan Kak, kalau aku bergabung nih terus aku nggak ngasilin apa-apa terus aku bakal gimana-gimanain enggak. Jadi ya itu, kalau misalkan kalian tujuannya kalau jadi mitra, kalau mendaftar itu kan pasti akan dapat komisi nih gitu kan. Semakin kalian aktif akan semakin banyak komisi yang kalian dapetin. Tapi kalau aku diem-diem aja Kak, aku bakal kayak gimana nih sama kita belinya, bakal dihapus kah akunnya atau apa enggak gitu. Enggak gitu, ya udah, karena kan ini juga kita sifatnya tidak ada keterikatan ya gitu ya. Kalau kalian aktif ya akan dapat komisi banyak, tapi kalau yang tidak sama sekali ya nggak akan dapat komisi sama sekali gitu. Sip. Nah, oke. Nah ini mungkin ini kali ya, Mbak Yuri boleh di-share kali ya video-video tampilan aplikasi mitra. Mbak Yuri boleh dibantu? Boleh, silakan. Ini yang share screen Mbak Rizka atau dari Mbak Yuri? Ini dari aku. Oke, silakan Mbak Yuri. Kita juga perlu lihat nih Mbak Yuri yang mana ya Mbak Yuri ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, biar kebayang gitu ya kayak aplikasinya kita beli itu kayak gimana. Jadi kita tuh ada 2 teman-teman basically. Jadi ada aplikasi mitra, yaitu buat teman-teman tahu nih komisi aku ada berapa minggu ini. Terus misalkan hari ini ada promo apa aja yang bisa aku share, ada berapa user sih sebenarnya yang pakai kode referral aku. Nah, itu bisa dicek di aplikasi mitra. Tapi kalau untuk di aplikasi user itu yang memang digunakan untuk belanja sehari-hari untuk si usernya gitu. Atau kalian pun sebagai mitra sebenarnya bisa sih untuk belanja di situ. Misalkan orang tuanya mau belanja di situ, itu bisa juga cek di situ. Gitu. Nah ini nanti Mbak Yuri akan bantu untuk tunjukin perbedaannya apa sih aplikasi mitra sama user ya. Sip. Sok diputar. Nggak ada suaranya ya? Iya. Sorry, saya mau ulang Mbak. Boleh di stop share screen dulu. Jadi begitu share screen biasanya kan ada tombol di bawah tuh. Ya. Mungkin tombol di bawahnya tuh yang perlu diklik tuh biar audionya muncul. Cara daftar mitra kita beli via. Nah, itu baru muncul tuh dari itu. Sinyal kayaknya ya. Oke, boleh diulang Mbak Yuri? Mohon maaf ya. Boleh diulang lagi Mbak Yuri? Atau nanti kalau ada linknya Mbak Rizka, link untuk tadi yang video tadi ya, boleh juga tuh di-share di kolom chat ya. Supaya nanti teman-teman mau tampilin. Tapi Mbak Yuri mau tampilin ulang juga boleh? Silakan Mbak Yuri.
Cara daftar Mitra Kita Beli via aplikasi Mitra Kita Beli. Pertama, download aplikasi Mitra Kita Beli melalui Play Store. Aplikasi dan daftarkan akun Mitra Kita Beli dengan nomor handphone. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS, kemudian klik masuk. Siapkan data diri berupa nomor WhatsApp aktif, KTP, nomor rekening, dan foto selfie. Mulai registrasi. Isi alamat lengkap Anda untuk drop point pengiriman pesanan. Tambahkan detail bank berupa nama bank, cabang bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan klik kirim. Ambil foto selfie atau unggah foto selfie dari galeri Anda, masukkan nomor KTP, dan pastikan data Anda sudah benar. Anda sudah terdaftar. Tunggu tim verifikasi untuk menghubungi Anda maksimal 3 hari kerja. Anda sudah terdaftar sebagai mitra. Bagikan kode referral Anda sekarang.